Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ikhlas yang saya muliakan, khususnya para pengurus dan juga tokoh masyarakat, para hujjaj dan remaja sekalian. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah di malam yang mulia ini, malam Jumat, sebagaimana biasa kita sempatkan diri kita untuk hadir berkumpul bersama-sama untuk mengikuti pengajian. Mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu hati kita dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, malam hari ini bahasan kita dari kitab fiqh, yaitu Mirqat Su'udit Tasdiq, ya, pada kalimat wala tasihhu kismatu tirkati mayyitin, ya. Wala tasihhu kismatu tirkati mayyitin. Ini menerangkan tentang sambungan yang lalu, ya, bahasan yang lalu mengenai beberapa larangan di dalam jual beli. Di antaranya yaitu ada barang yang cacat, ya. Ada barangnya cacat, kemudian ketika dijual enggak dijelaskan, enggak ditampakkan begitu. Nah, ini yang dilarang di dalam agama. Jadi agama memerintahkan supaya terbuka, ya, supaya transparan. Kalau memang barangnya cacat, ya, kita beritahu begitu. Semestinya begitu memang, walaupun mau dibilang apa, dalam masyarakat ya orang main pinter-pinteran dah, main pinter-pinteran di dalam menjual. Tapi agama enggak begitu. Agama memang wataknya dia ngajakin bener, ngajakin baik, sampai-sampai kita menjual dilarang menyembunyikan barang yang cacat, harus disampaikan begitu. Jadi bukan diam aja, bukan kita bilang silakan lihatlah, ya, secara keseluruhan begitu. Enggak juga, karena kan pembeli itu enggak semuanya pinter. Jangan-jangan pembeli itu ya banyak enggak tahu barang yang ia beli. Nah, yang tahu banget pemiliknya. Maka pemiliknya, saudara-saudara, disuruh menyampaikan apa adanya. Ntar tinggal pembeli lah bagaimana keputusannya. Begitu agama. Nah, ini yang dilanjutkan yaitu tidak boleh menjual warisan. Ini warisan. Tidak boleh menjual warisan sebelum, ya, si mayit dibayarin hutang-hutangnya. Ketika dijual, ya ini harus dipenuhi dulu, ya, utang-utang dari si mayit. Kalau utangnya tidak dipenuhi, maka harus minta izin kepada yang memberi utang, ya, yang minjemin atau yang ngutangin. Kita minta izin begitu, saya mau jual nih sebagian warisan untuk bayar utang. Oh silakan, bagus kalau begitu, saya girang, kata yang minjemin, kata yang ngutangin. Nah, itu nggak apa-apa itu. Tapi kalau nggak diberitahu dulu nggak bisa, karena utang si mayit mesti dipenuhi dengan warisan yang ada. Nggak boleh tuh warisan dipecah-pecah, ya. Nggak boleh tuh warisan dijual, ya, kecuali utang si mayit dipenuhi. Ini yang disebut wala tasihhu, dan tidak sah kismatu tirkatin, membagi-bagi warisan, tirkah. Wala bai'i syai'in, tidak sah juga menjual syai'in minha, sesuatu daripadanya, maksudnya sebagian, ya, jadi enggak boleh menjual secara keseluruhan atau menjual secara sebagian. Malam tuwaffa, selama tidak dipenuhi, aitukdo, yaitu dilaksanakan, duyunuhu, utang-utangnya, utang si mayit. Karena pada harta warisan itu
di situ ada hak si mayit yang wajib dipenuhi, ya, yaitu utang-utangnya dilunasi. Ya. Jadi ketat juga itu agama, nggak sembarangan. Ya. Malam tuwafa ay tuqda duyunuhu allati lazimathu. Jadi tidak boleh menjual warisan keseluruhan, tidak boleh juga menjual warisan sebagian selama tidak dipenuhi, selama tidak dilunasi utang-utang si mayit allati lazimathu yang ia wajib lunasi, yang wajib ia bayar. Ya si mayit dia udah meninggal, dia nggak mungkin bayar langsung, orang udah mati. Ya ini mewakilinya yaitu ahli waris. Jadi ahli waris nggak boleh menjual dulu, kecuali nanti ada juga penjelasan kalau yang ngutangin mengatakan mengizinkan untuk menjual sebagian, tujuannya bayar utang. Kan dikhawatirkan ntar dijual aja utangnya. Nah ini jadi masalah. Akhirnya tuh yang minjemin atau yang ngutangin ya bikin kependem tuh duit dia. Udah dibagi-bagi, masing-masing dapat dia jual. Sedangkan utangnya belum dilunasi nih, utang si bapaknya si mayit. Itu rugi dua-duanya tuh, rugi si mayit juga, rugi yang ngutangin atau minjemin. Sehingga agama istilahnya melarang tuh dijual, nggak boleh dijual. Memindahkan hak warisan jangan dulu, beresin dulu utang-utangnya. Ya. Kan tuh ada hadis tuh menceritakan ya nafsul mukmin mu'allaqatun bidaini, nyawa seorang mukmin digantungin dengan utangnya malam tuqdo'an, selama belum dilunasin. Walaupun ketika sholat jenazah diberitahu mulai hari ini utang-utang si mayit dipikul oleh anak-anak. Atau ada yang nanggung kali. Mulai hari ini saya Fulan bin Fulan menanggung utang si almarhum ini. Karena almarhum teman saya misalnya, ada orang kali pengen ya istilahnya berbuat baik kepada si mayit temannya ini, ditahu mempunyai utang, di ngomong tuh dah pada hadirin itu, mulai detik ini utangnya dilimpahkan ke saya. Itu pun belum cukup kalau belum dilunasin. Itu baru tahap pertama, belum final itu. Finalnya langsung bayar. Ya, maka tuh ada hadis menceritakan di zaman Nabi ada itu begitu. Ada seseorang ya mau disolatin begitu. Maka Nabi tanya, dia punya warisan enggak? Begitu. Kagak. Punya utang enggak? Ada. Udah lu aja yang sembayangin, begitu kata Nabi dalam bahasa kampungnya lah. Nabi ogah sembayangin. Karena dia punya utang. Tapi bukan berarti hukumnya nggak boleh nyembayangin orang yang punya utang, nggak begitu. Ini hanya Nabi menekankan ya, supaya para hadirin ada yang rela lah, ada yang ingin membantu si mayit begitu. Bener-bener ada sahabat nyeletuk. Dibilang, wahai Nabi, saya yang pikul utangnya. Nah, kalau ada yang pikul utangnya, mari kita sholatkan. Nabi sholatin dah. Ya. Setelah selesai begitu, setelah beberapa hari, ya lebih kurang 3 hari, yang nanggung datang kepada Nabi. Wahai Nabi, baru hari ini saya lunasin. Dulu tuh waktu Nabi mensolatkan, itu saya baru sebatas ngomong doang. Artinya ngomong saya yang nanggung, tapi cashnya, lunasinnya belum. Ini setelah 3 hari, apa kata Nabi? Ya mulai hari ini juga tubuhnya jadi adem. Kemarin-kemarin panas, karena utangnya belum dibayar. Walaupun udah ada yang nanggung. Kesimpulannya utang harus bayar, bukan entar-entar aja begitu, nggak bisa. Tubuhnya tuh kepanasan tuh di kuburan, kasarnya begitulah. Karena belum dilunasin. Sehingga ini ulama bikin peraturan nih ahli hukum.
Kalau ada orang meninggal punya utang dan ada warisannya, warisannya nggak boleh dijual. Kalau boleh dijual, ya maksudnya kalau dijual juga nggak sah, bisa ditarik lagi, ya ditarik lagi, nggak sah tuh dijual, kecuali ya dengan izin yang ngutangin, ya dah jual tuh sebagian buat bayar utang begitu. Nah itu oke itu. Kalau enggak, maka demi hukum jual belinya itu ahli waris jual belinya nggak sah aja udah. Ya. Itu yang disebut di sini ya. Wala tasihhu qismatu tirkati mayyitin. Tidak sah membagi-bagi warisan si mayit, bagi-bagi nggak sah. Wala bai'u syai'in minha. Nggak sah juga menjual sebagian dari warisan malam tuwaffa ya. Selama belum dipenuhi aituqdah duyunuhu utangnya allati lazimathu utang yang istilahnya wajib dilunasin oleh si mayit. Wa wasoyahu bukan wasiat, bukan utang doang, wasiatnya begitu juga. Anggap si mayit nggak punya utang, tapi dia berwasiat. Dalam agama tuh dibolehkan berwasiat. Ya, cuman kan kadang-kadang di kita wasiatnya bukan berkenaan dengan duit, dengan harta. Wasiatnya yang bukan-bukan. Kalau gue mati nanti kuburin di sini ya. Mau kuburin di sini kak? Mau di sono kak? Nggak ada hubungannya. Kalau mau wasiat yang bermanfaat, sifatnya memberi. Dulu istilahnya mungkin nggak keburu dia bersedekah, nggak keburu berwakaf. Maka ketika dekat mati dia ngomong tuh dah, ya saya berwasiat supaya nanti ini harta seukuran 20 meter nih tanah, ya kamu jual bagi-bagiin duitnya kepada orang miskin misalnya. Atau 20 meter lu kasih masjid Al-Ikhlas, nanti itu kan ada kontrakannya, biar itu jadi wakaf produktif, biar nih masjid ada masukan misalnya. Nah itu dibolehkan dalam agama, yang penting kan tidak lebih dari sepertiga begitu saudara-saudara ya. Itu ada hadisnya itu ya, yang berbunyi innallaha a'takum fi akhiri a'marikum. Sungguhnya Allah memberikan kamu di akhir umur kamu. Allah memberikan kepada kamu ini di akhir umur kamu thulutsa amwalikum, sepertiga harta kamu. Ya. Dikatakan ziyadatan fi a'malikum, sebagai tambahan ibadah atau perbuatan baik kamu, sebagai tambahan dari perbuatan baik kamu. Allah masih menerima itu dah sepertiga, maksimal sepertiga dari keseluruhan untuk dijadiin wasiat. Bagaimana? Wasiat itu emang kalau ditulis mantap, tapi nggak wajib itu. Ya. Jadi kalau ditulis itu mantap, apalagi pakai notaris. Jangan ditanya itu dah. Tapi wasiat itu kan yang penting yang berwasiat ngomong, kemudian ada yang dengar. Ya, ada yang dengar di situ. Maka yang dengar pun yang nggak boleh nyelewengin, nggak boleh ngurangin, nggak boleh nambahin. Begitu ya, nggak boleh ngurangin, nggak boleh nambahin tuh yang dengar di situ. Seandainya yang dengar nggak jalanin, dia yang dosa. Seandainya yang dengar ngurangin, ya sama dosa lagi begitu. Jadi nggak boleh lebihin, nggak boleh kurangin. Apa yang dibilang sama orang yang berwasiat dilaksanakan. Kesimpulannya wasiat tidak disyaratkan ditulis. Yang penting ada yang mendengarnya. Kalau ditulis itu bagus sekali, istilahnya lebih kuat, ya, lebih kuat begitu. Yang enak bang pakai saksi biar jadi lebih kuat lagi. Walaupun nggak pakai ditulis, yang dengar 2 orang ini, yang dengar 2 orang begitu, ya, membuktikan bahwa wasiatnya emang benar-benar. Nah itu kalau memang si mayit ada wasiat. Harta nggak boleh dibagi-bagi dulu, harta nggak boleh dijual belikan sebelum wasiatnya dilaksanakan. Karena tuh wasiat semacam utang, ya,
Dan itu tadi dibilang di dalam hadis untuk tambahan amal si mayit. Itu bersyukur tuh kita. Ya, kenapa bersyukur? Dekat-dekat mati Allah masih berikan kesempatan untuk bersedekah, untuk berbuat baik. Kan gambarannya kalau orang dekat mati kan sakit lah begitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngambil duit, nggak bisa ngasih begitu, nggak bisa bawain. Nah sekarang cukup lu ngomong aja, yang namanya wasiat ya. Cukup di ngomong aja yang namanya wasiat, udah diterima itu maksimal 1/3 dari keseluruhan gitu ya. Itu saya bilang kesempatan emas ya, agar orang itu bisa nambah berbuat baik. Dekat mati bagaimana lagi ya. Jadi dia masih hidup, dia pengen manfaatin, masih sehat maksudnya, dia masih sehat dimanfaatin. Nah entar dikira-kira mungkin udah ya payah begitu, ya udah diwasiat. Diwasiat. Nah ketika dia udah meninggal, baru tuh dilaksanakan tuh wasiat. Kalau belum meninggal, belum dilaksanakan. Anggap sekarang wasiat, boleh itu. Jadi tuh wasiat itu nggak mesti dekat mati, nggak mesti. Ya, sekarang pun boleh, bahkan sunatnya ya pumpung belum masih sehat lah. Ya, sunatnya tuh pumpung masih sehat tuh diwasiat, diwasiat kepada bininya misalnya. Nanti nono sekian buat si Anu misalnya. Ya udah, selama yang berwasiat masih hidup, dia masih bisa manfaatin tuh harta. Nah, ketika si Anu udah meninggal, baru dikeluarin. Jadi wasiat itu semacam ya peluang lah bagi pemilik harta. Ketika dia masih hidup, dia masih menikmatin. Udah meninggal, nah dikeluarin. Jadi nggak melulu buat ahli waris, nggak melulu. Ada sebagian begitu buat melaksanakan wasiatnya. Jadi di sini dikatakan tidak boleh dibagi-bagi harta warisan, tidak boleh dijual sebagian daripadanya, apalagi semuanya, selama belum dibayar utang-utang si mayit atau selama wasiat-wasiatnya belum dilaksanakan. Itu ya. Wa wasayahu, dan wasiat-wasiatnya itu ay wa malahiqa biha, dan hal-hal yang masih berhubungan ya, berhubungan dengan yang semacam utang atau wasiat. Contohnya kaitkin uliqa bil maut, seperti dia ingin merdekain budak cuman setelah dia meninggal, kayak wasiat begitu ya, nanti kalau gue meninggal budak yang si Anu tuh merdekain ya, lepas sudah merdeka. Itu zaman dulu itu ada budak begitu, itu sama dengan bersedekah ya, jadi itu budaknya masih diambil tenaganya ya, masih membantu majikan. Ntar majikan tuh ngomong tuh berwasiat, kalau saya mau mati itu budak merdekakan. Nah, jadi itu suatu kebaikan lah dari si tuan tersebut ya. Jadi dia semacam wasiat juga, hampir itu. Kalau presiden gimana? Presiden utang mati apa rakyatnya yang itu? Itu dia kan jabatan politik itu. Istilahnya kan jabatan politik tuh presiden. Kemudian dia ngutang, apakah dia langsung bayar sendirian? Ya kagak lah. Jadi yang bayar presiden. Iya presiden lagi. Gue sekarang udah turun. Gue bukan presiden sekarang, bekas. Jadi istilahnya tuh yang bertanggung jawab, yang punya jabatan presiden. Selama dulu yang ngutang, dia jadi presiden, dia yang nanggung. Dalam arti itu pun nanggung bukan pakai duit dia, duit negara, duit negara begitu. Negara kan ada kekayaannya, ada tambang emasnya, tambang ini, kemudian belum lagi hasil hutan. Negara banyak kekayaannya. Ya, jadi ketika presiden utang, ya itu utang atas nama negara.
Ya, ketika dia udah selesai jadi presiden, nggak ditibanin dia, kalau gitu gue gak jadi presiden. Nanti yang bayar presiden selanjutnya. Itu pun presiden selanjutnya bukan dari duit dia. Duit negara itu. Maka orang mau jadi presiden, gaji jalan terus, ngutang boleh kan begitu. Itu kan negara-negara atau perusahaan mau ngutangin pemerintah karena pemerintah dilihat punya kekayaan hutan, kekayaan ini, kekayaan ono. Demen dia minjemin karena ada bunganya gede. Jadi bisa jadi yang minjemin negara kaya, ya minjemin ini sekian triliun begitu, ntar pulangin bertahap dengan bunganya sekian gitu. Dulu ada namanya IMF, itu zaman Pak Harto itu IMF adalah badan keuangan yang duitnya banyak dikumpulin dari beberapa negara, begitu, kayak bikin bank dunia istilahnya. Ada yang minjam kasih, ntar kan dapat bunga dia, begitu. Yang minjam ya presiden, ntar yang bayar presiden juga. Itu kalau haram sih tetap haram dah, mau siapa kayak yang ngerjain. Oh, nggak bisa, jangan rakyat tuh dah. Jangan rakyat itu dah. Kalau rakyat juga berat itu. Jadi dosa jangan rakyat. Iya. Kayak seorang bapak lah begitu ya. Seorang bapak, dia kan udah didik anaknya, udah ngurusin. Diberbuat baik nih anak, orang tua dapat pahala. Dia hadir di pengajian, orang tua dapat pahala. Dia sholat, si anak dapat pahala, orang tua dapat pahala. Si anak nakal ini kerjaannya, apakah orang tua dapat dosa? Ya kagak lah, kalau dipikul juga dosa anak repot. Yang penting kan orang tua dulu udah ngurusin, udah didik, udah bimbing. Tapi nih anak oleng istilahnya, singit. Ya, kayak layangan singit begitu, repot begitu, ujung-ujungnya ngeblok, iya, dikedat putus tali kamennya, wah repot udah, berat itu, jadi nggak tanggung jawab rakyat, repot itu. Baik, selanjutnya dikatakan watabarru'in nujiza fi maradil maut. Tabarru'in artinya dia pengen bersedekah, tabarru, dia pengen bersedekah, dan nujiza dilaksanakan fi maradil maut, pada waktu sakit menjelang kematian. Jadi ini bukan wasiat. Ada orang sakit begitu, dibilang dia masih waras sih ya, buat si anu sekian, buat masjid sekian begitu. Ya kita mesti penuhin, itu bukan wasiat. Gue mau sedekah sekarang misalnya kan begitu, gue mau sedekah sekarang, dia lagi sakit begitu ya, itu masih diterima, tapi tetap dibatasin paling banyak 1/3 dari keseluruhan, 1/3 dari keseluruhan itu paling banyak. Ya kan nggak mungkin, walaupun dia ngomong mau sedekah pas banget lagi sakit, dikit lagi mati begitu ya. Nggak mungkin kan langsung dilaksanain, pasti ntar dilaksanakin setelah mati. Itu bukan wasiat itu. Dia akadnya nggak wasiat, cuman istilahnya ahli waris nggak langsung bagiin, emang repot, dia lagi sakit begitu. Anggap duitnya banyak sekarung begitu, duitku sekarung, setengah karung lo bagi-bagiin dah misalnya kan, ya emang langsung bagi-bagiin ya belum juga begitu. Tato dia meninggal langsung, ya pasti ntar bagiinnya setelah selesai. Itu bukan wasiat itu, karena emang niatnya sedekah pada waktu itu, ya pada waktu itu. Nah ini yang namanya nih disebut watabarru'in nujiza fi maradil maut. Dia bersedekah yang dilaksanakan ketika lagi sakit menjelang kematian. Nah ini paling agama membatasin.
Kalau memang duitnya cuma sekarung doang, nggak ada lagi, disuruh keluarin setengah karung. Ini sih lebih dari sepertiga. Jangan keluarin sepertiga karung. Keluarin sepertiga karung. Kecuali di sono lagi duitnya lagi, sono ditular lagi, disuruh keluarin setengah karung, ya boleh aja. Yang masih nyisa banyak banget. Ya, emang setengah karung banyak itu. Tapi kan ono yang belum berbentuk uang, berbentuk tanah, berbentuk pabrik misalnya. Tuh kalau diduitin berapa karung? Jadi itu orang yang sedang sakit, ya bersedekah boleh, tapi tetap dibatasin sepertiga, tujuannya buat melindungi ahli waris begitu. Maka dibilang fatanfidzu dzalik min thulutsil baqi ba'da duyun. Pelaksanaan hal itu yaitu dari sepertiga sisanya setelah utang. Jadi utang-utang dilaksanain, ya. Nah, keluarin sudah sisanya dari harta sepertiganya buat sedekah yang dilaksanakan ya pada saat itu. Gitu. Walhasil kesimpulannya nih bahwa warisan nggak boleh dijual, nggak boleh dipecah sebelum kewajiban orang mati dilaksanakan. Apa kewajiban orang mati? Contohnya seperti dia punya utang. Ya tadi. Contohnya seperti dia punya wasiat. Atau contohnya sebelum mati emang dia bersedekah. Cuman prakteknya belum dijalanin begitu karena kesibukan dan sebagainya. Bagaimana? Hukum dia meninggal, kan dia buat sedekah sebelum dia meninggal. Boleh? Itu namanya sedekah, bukan wasiat. Kecuali dibilang saya berwasiat, nah itu wasiat namanya. Gue mau sedekah nih sekarang, udah sedekah, iya sekarang begitu. Walaupun ntar pelaksanaan sedekahnya ya iya setelah meninggal dia, karena waktunya terlalu picik. Jadi hampir kayak wasiat, hampir cuman ulama bedain ya, tetap dia dikatakan bukan wasiat tapi sedekah. Baik, selanjutnya wa ma lam tukhraj ujratu hajatin wa umratin in kana wajibaini alaihi. Dan tidak boleh dibagi-bagikan warisan, tidak boleh dijual sebagian daripadanya. Tadi kan selama belum dilunasin utangnya, sekarang selama belum dikeluarin upah untuk ongkos haji dan umroh yang memang dia udah berkewajiban, cuman keburu meninggal. Ada seseorang dia mampu, duitnya banyak, cuman belum haji, ingin melaksanakan begitu. Anggaplah nggak ada keinginan, orangnya adem aja, padahal belum pernah sama sekali melaksanakan haji dan umroh, maka dia berkewajiban. Tahu dia meninggalnya mendadak, maka itu warisan nggak boleh dijual semuanya, keluarin dulu berapa ongkos haji, badal haji, ya. Berapa ongkos badal haji? Itu salah satu aja. Artinya antara umroh dan haji, apa hajinya aja, umrohnya sekaligus dua. Cuman kan dalam pelaksanaannya, dalam akadnya ya duitnya ya satu aja duitnya. Iya maksudnya. Iya, duitnya cuman satu aja. Artinya nih buat badal haji. Banyak kan orang bilang buat badal haji aja. Otomatis umroh juga ngikut. Kalau memang belum wajib, belum melaksanakan, ya. Kecuali udah haji, nah, lain tuh dah. Itu badalnya sunat itu. Jadi badal haji bisa wajib, bisa sunat. Badal haji wajib bila mana yang tadi tuh yang meninggal belum pernah haji, ya, otomatis belum pernah umroh dia. Padahal udah maka tuh badalnya wajib. Nah,
badal haji sunat yaitu bila mana orang misalnya ini ketika masa hidupnya dia nggak wajib dia orang susah, ya, dia orang susah dia semasa hidupnya. Jadi semasa hidupnya orang sederhana, meninggalnya pun sederhana. Udah meninggal, punya anak dagang, jadi orang kayak aku bikinin badal haji buat bapaknya, boleh aja. Terus macam pengen berbuat baik buat orang tua, ya kayak inti sedekah aja buat orang tua begitu. Secara hukum dia nggak kewajiban bapaknya, karena mulai dari hidup sampai meninggal memang dia susah terus. Ini anak ya, dia mungkin ada kemajuan, jadi orang hebat ya. Maka nih anak nggak wajibin badal haji, nggak diwajibkan, karena bapaknya waktu masih hidup belum berkewajiban. Tapi si anak ingin berbuat baik. Nah ini namanya badal haji sunat ini. Ya. Tapi sih dalam pelaksanaan nggak dibedain. Badal haji sunat, badal haji wajib. Yang penting badal haji gitu. Ya. Itu dia dikatakan di sini wa ma lam tukhraj ujratu hajatin. Artinya tidak boleh dijual, tidak boleh dibagi-bagi warisan ya, selama wa ma lam tukhraj, selama belum dikeluarin ujratu upah hajatin, upah untuk haji, wa umrotin dan umroh, in kana wajibaini, apabila keduanya wajib kepada tu orang. Apa keduanya? Haji dan umroh. In kana wajibaini alaihi. Illa ayyuba'a syai'un ay minat tirkati liqada'i hadhil asya. Nah inilah pengecualian. Tadi kan dibilang nggak boleh jual warisan, ya, nggak boleh bagi-bagi warisan selama si mayit ini utangnya belum dipenuhi, ya, belum dikeluarin tuh duit. Ya. Atau tadi contoh yang ini yang lain lagi, selama wasiatnya belum diberesin. Atau contoh yang barusan, selama ongkos haji, ongkos badal haji dan umrah belum dikeluarin. Kalau dikeluarin baru tuh dah dipecah-pecah begitu. Ya. Jadi masalah hak si mayit didahulukan daripada hak ahli waris. Ahli waris kan bakalan dapat warisan, lu belakangan. Ya, hak si mayit dulu nih, utangnya beresin, wasiatnya beresin, haji umrohnya beresin, ada sisa baru tuh dah jadi warisan. Kalau habis ya udah, anggap utangnya banyak, setelah bayar utang hartanya habis, ya udah apa yang mau dibagi. Maka tuh diduluin tuh utang nomor wahid, ya, nomor wahid itu. Jadi illa ayyuba asyai'un ay minatirkah liqada'i hadhil asya, kecuali dijual sebagian dari warisan untuk membayar yang tadi itu macam-macam, membayar utangkah, membayar wasiatkah, membayar badal hajikah, mau dijual dulu sebagian boleh. Wa innama quddimat hadhil asya 'alal irthi liqaulihi ta'ala mim ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Ini ada ayat Quran ini menerangkan bahwa warisan-warisan dilaksanakan mim ba'di wasiyatin, setelah wasiat si mayit dilaksanakan. Yang yusi biha, yang ia berwasiat ya, dengan wasiat tersebut, audain, atau setelah dilunasin utang. Jadi itu ada ayat Qur'annya itu. Pembagian warisan dilaksanakan setelah ya, si mayit ya, utangnya dilunasin, wasiatnya dibayar. Tuh. Nih, wa innama quddimat hadhil asya, dan hanya saja didahulukan ini macam. Tadi itu utang didahulukan, wasiat didahulukan, warisan belakangan pecahnya begitu. Ini dahulukan katanya. Ya, quddimat hadhil asya, didahulukan ini macam alal irsi, atas warisan.
Liqaulihi ta'ala mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Nah, itu ada ayat sebelumnya tuh tentang si anu sekian, si anu sekian, si anu sekian kan ujung-ujungnya mim ba'di wasiyatin. Ya, kamu dapat sekian setelah wasiat dilunasin, ya, yang yusi biha, yang si mayit dulu pernah berwasiat, audain, atau setelah utangnya dilunasin, baru sudah dapat bagian. Kalau ada sisanya, kalau enggak ya udah si mayit dulu diutamain. Gitu. Maka dikatakan di sini wa taqdiman limaslahatil mayyit. Ini katanya untuk mendahulukan kemaslahatan si mayit dibandingkan kemaslahatan ahli waris. Ahli waris maslahatnya dapat warisan. Tapi bagaimana? Didapat warisan, si mayit utangnya belum kebayar, wasiatnya belum dilaksanakan. Nggak bisa begitu. Jadi menangin si mayit, urusannya beresin dulu si mayit. Ketika si mayit urusannya udah beres, barulah buat sisanya itu buat ahli waris. Ini yang disebut wa taqdiman limaslahatil mayyit kama fil hayat. Ini semua karena mendahulukan kemaslahatan si mayit sebagaimana ketika dia masih hidup. Ya, ketika dia masih hidup begitu juga, bapaknya punya utang ya si bapak bayar utang dulu. Masih beli mobil, makan enak-enak, utang belum dilunasin. Kalau anaknya ngaji, Dosa dia tuh. Kacau. Itu nggak bisa itu mang. Secara hukum agama batal demi hukum. Ya kudunya pengadilan agama Islam turun tangan. Lu bayar lu jual warisan, iya begitu. Bapak lu kan punya utang nih sekian begitu. Laporin ke pengadilan, jual belinya bubar, batal, diambil tuh oleh pengadilan dengan kekuatan hukum agama. Cuman kan kekuatan hukum agama kan nggak ada masalahnya. Ketika dia dijual, udah aja jual. Si mayit ketulung-tulung. Ini kusut udah, sangat kusut ini. Ya, itu dia yang repot itu. Ini repot emang nih. Ya itulah. Ini anak bangor ini. Anak bangor, bukan main deh. Dia udah dijual duluan, dia nggak pikirin bapaknya. Saya juga bahkan kuburannya aja digali, dijual lagi. Ini ada kasus benar seperti itu. Iya. Nyata gitu. Bisa jadi tanah kuburan. Dipindah ke Depok, akhirnya disusah, kuburan bapaknya digali lagi, dijual lagi. Iya, buat orang nguburin di situ. Iya, bukan dijual. Dipindahin bapaknya dijual. Iya. Yang ada orang jual tanah kuburan itu yang kacau lagi itu, tanah wakaf diambil lagi. Itu borok sikut tuh bahasa Betawinya. Iya, borok sikut. Kan nggak boleh sedekah ada kasih, ambil lagi nggak boleh. Termasuk wakaf, udah wakafin ini, dia udah buat pernyataan, udah ngomong, ditarik lagi. Artinya kalau anaknya yang narik? Iya, nggak bisa itu seperti misalnya maaf ya, ada dia dulu bapaknya wakafin nih buat jalanan, anaknya tarik lagi, nggak bisa itu. Iya. Dijual kali ya, semuanya diambil juga. Iya, diambil lah pokoknya. Ngeliatin suratnya sampai sono. Iya. Padahal sono sebagian udah dulu diwakafin sama bapaknya buat orang liwat, ditarik lagi, borok sikut. Iya, borok sikut itu. Tapi kalau dimintain mah nggak apa-apa kali. Wakaf nih jual lagi beli lagi, wakafin lagi ke sana misalkan. Cuman kemaslahatan orang jadi kesingkir di situ, orang jadi bisa liwat jadi nggak bisa liwat. Iya. Kecuali emang nggak ada yang liwat, nah itu boleh lah. Ya, dulu bapaknya wakaf ini jalanan, sekarang udah nggak ada yang liwat situ, misalnya ketutup sono, ketutup kemari, begitu kan? Ya ini kita jual lah, kita jual pindahin
tempat mana? Itu keren tuh. Terbengkalai itu nggak dipakai. Daripada mubazir ya. Iya, nah selama masih orang lalu lalang di situ, ya udah biarin. Itu kan dapat pahala. Emang pahala sembayang doang itu. Itu kan pahala juga mungkin lebih besar. Orang bisa liwat dengan enak begitu. Wakaf dari bapaknya, jalanan, bisa ditarik lagi. Nggak bisa. Pokoknya borok sikut udah. Borok sikut ya. Nah, ini patirkah belakangan dah. Ya, patirkah tuh kamarhunin bidzalik begitu. Ya, walaupun beberapa baris, tapi yang penting penjelasannya dah. Ya, biar mengerti ya masalahnya. Apalagi yang bertanya? Kalau yang punya utang anak orang tua sudah meninggal gimana? Orang tua udah meninggal. Punya utang sama orang tua sudah meninggal. Sedangkan mama ada 5 saudara, yang 4 nih udah ikhlasnya aja. Tapi 1 ada yang ganjal, yang namanya utang. Iya, jadi yang utang orang tua apa anak? Anak utang, orang tua udah meninggal. Itu utangnya mesti dibayar. Nanti jadi warisan balik lagi, cuman kan dipecah-pecah. Itu termasuk warisan. Jadi begini ceritanya ya. Saya minjem sama orang tua saya 100 juta misalnya begitu kan. Setelah itu dia meninggal. Saya wajib ganti 100 juta. Iya. Nanti tuh 100 juta itu dipecah-pecah. Ya dia dapat lagi sebagian, yang lain pun dapat. Nah itu yang adil. Jangan udah meninggal, udahlah tekep aja udah langsung ditekep begitu. Iya, dia yang keenakan tuh anak. Iya, dapat minjam 100 juta misalnya, kemudian nih anak nggak mulangin, yang lain nggak minjem. Iya, jadi harus dipulangin, kemudian itu jadi bagian dari tirkah, bagian dari warisan. Jadi warisan bukan tanah saja, itu orang lain utang sama bapak kita, termasuk anak. Ya, kecuali dibalik kali. Yang utang bapaknya kepada anak, nah itu dia lebih tinggi pangkatnya, nggak bisa itu dah. Ya. Ini yang utang anak, mesti bayar. Anak yang lain kesel. Iya, seakan-akan nih yang utang dapat banyakan. Iya, bagian lain utang nggak bayar. Siapa juga mau begitu. Iya, emang anaknya dia doang. Pokoknya kusut itu, berat emang dah. Pokoknya kalau warisan pusing aja, bener, warisan pusing itu. Ya, maka orang tua bisa diutang gitu, orang tua itu yang utang. Ya orang tua utang. Betul-betul apa dianggap utang juga itu. Orang tua punya utang kepada anak, itu langsung dah otomatis bebas sudah. Mesti otomatis begitu, karena dia lebih tinggi. Ada hadis mengatakan begini, anta wa maluka li abika, kamu dan duit kamu punya bapak lo. Kan berat itu udah. Ya, artinya kekuasaan orang tua lebih tinggi. Ya, gitu. Jadi otomatis sudah. Jadi misalnya orang tua yang meninggal, berarti udah nggak ganjal lagi, nggak ganjal lagi. Ya, otomatis sudah begitu. Ya. Udah Isya ya? Marilah saudara-saudara kita akhiri ya, dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, ibu bapak kita, guru-guru, mertua, istri, anak-anak. Semoga Allah ampuni mereka dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun wa ila hadratin nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.